Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan li arfa'i darajat. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumil hada ila yaumil ba'si wan nahdhah amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai seluruh warga negara Indonesia. Semoga negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat Indonesia semakin makmur. Dawuhnya Syekh Nawawi atau Imam Nawawi, Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsaki, dalam karya beliau yang sangat fenomenal yaitu kitab Raudhatut Thalibin. Beliau dawuh, annal jihad laisa mukhtasan bil ajnad walakinil jihad fardu kifayah. Fa idza qarrara as-sultanu lahu ajnadan makhsusin walahum akhbazun ma'lumah min baitil mal kama huwal waqi tafarraha baqi ra'iyah limasalihim wa masalihil sultan wal ajnad wa ghairihim minaz zira'ah was sana'i wa ghairiha mimma yahtajun nas kulluhum ilaiha. Jihad itu tidak hanya khusus bagi militer. Dalam hal ini TNI Polri. Faida qarrara as-sultanu lahu ajnadan. Ketika pemerintah itu sudah memiliki militer TNI Polri yang digaji dari kas negara. Lantas bagaimana sebagai warga sipil seperti kita ini semua, seperti kita ini, bagaimana cara untuk jihad? Cara jihad versi Syekh Nawawi bagi warga sipil, kalau yang pekerjaannya tani berarti harus meningkatkan sektor pertaniannya. Contoh di Wonosobo yang rata-rata petani tembakau, petani kentang, ya harus rajin dalam hal pertaniannya, dalam hal memajukan pertaniannya. Yang pedagang bagaimana harus menjadi pedagang yang baik, bagaimana dagangnya semakin laris, semakin jaya, dan syukur-syukur kalau bisa jujur. Karena ada dawuh at-tajir as-sadiq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'siddiqin wasyuhada wassolihin. Au kama qol. Pedagang yang jujur itu kelak di akhirat itu ngopinya bareng dengan para syuhada dan para solihin. Bagi yang santri, cara jihadnya tidak seperti TNI Polri dengan mengangkat senjata, tidak. Seperti halnya pedagang dan petani. Bagi santri, jihad di zaman now ini adalah dengan selalu belajar, selalu matla'ah, memberikan pencerahan kepada umat. Dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil bid'ah fi ummati wa sutima ashabi falyudhiril alim ilmah fa illam yaf'al fa alaihi laknatullah." Ketika sudah muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan agama di umatku, wa sutima ashabi, dan para sahabatku itu dicaci maki, kalau bahasa sekarang mungkin dia dibully. Fal yudhiril alim ilmah, maka santri wajib untuk menampakkan ilmunya. Hadis ini ditegaskan lagi oleh Syekh Nawawi dalam karya beliau yaitu kitab yang sama, Raudhatut Thalibin. Wa min furudil kifayah al-qiyam bi iqamatil hujjat wa halil muskilat fid din. Termasuk fardu kifayah adalah membangun argumentasi keagamaan dan mengurai kerancuan-kerancuan dalam masalah agama. Artinya jihad di zaman milenial ini, di zaman now ini, jihad versi milenial, santri ialah harus selalu belajar dan belajar, harus selalu ngaji, nasrul ilmi. Karena kalau jangan sampai Indonesia ini mimbar-mimbar keagamaan, majelis taklim, dan lain sebagainya. Jangan sampai yang ngomong dipegang atau yang ngomong itu di luar santri. Jangan sampai. Karena kalau yang ngomong masalah agama, yang bicara masalah agama itu bukan santri, ini sangat fatal sekali, sangat bahaya sekali. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Idza takalamal mar'u fi ghairi fannih atabil ajaib." Ketika seseorang itu bicara yang bukan pada bidangnya, atabil ajaib, maka akan mendatangkan fatwa-fatwa yang mukhalifus syariah, fatwa-fatwa yang aneh. Maka santri harus mulai sekarang harus bangkit.
Yang ngaji di dampar, ngaji di pondok harus kita lestarikan. Ngaji di musola harus kita lestarikan. Tapi ngaji di media, baik itu di IG, YouTube, ataupun FB, atau grup-grup WA, harus kita gencarkan lagi. Karena sekali lagi untuk mencerahkan umat. Bagaimana biar warga Indonesia ini menjadi Islam yang tawasud, Islam yang moderat. Sebagaimana syair yang ada dalam kitab Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ad-Danara Al-Bantani. Tawasutun tawazunu idal tasamuhun fasma lima yukol. Ciri khas Islam Indonesia itu adalah harus moderat. Tidak boleh Islam Indonesia itu dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit mengkafirkan. Tidak boleh dikit-dikit membuli kepada pemerintah, membikin onar, membikin makar. Itu bukan ciri khas Islam Indonesia. Islam Indonesia harus tawasud, harus moderat. Sebagaimana yang didawukan oleh Mbah Nawawi, salah satu pendiri pondok Sidogiri. Santri itu harus wala yamilu yumnatan wala yusrotan. Santri itu tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Harus tawasud, harus moderat. Sekali lagi, Indonesia, warga muslimnya, khususnya warga muslimnya semakin moderat. Jangan sampai terpapar ideologi yang tidak moderat atau yang radikal. Bagaimana agar kita ini moderat? Bagaimana agar kita ini tawasud? Caranya harus dengan cara ngaji. Dan ngajinya itu harus dengan ngaji, dengan kiai atau ustadz yang punya sanad, yang punya mata rantai keilmuan sampai yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang, kiai atau ustadz itu kok punya sanad, itu insya Allah 99% insya Allah manhajnya itu moderat atau tawasud, tidak mungkin radikal. Dawuhnya Abdullah bin Mubarak, bainana wa bainal kaum al-qawaim yakni al-isnad. Yang membedakan kita dengan mereka, kelompok yang radikal itu hanya satu, yaitu sanad. Kalau kita yang moderat bisa dipastikan punya sanad. Contoh kayak saya, Al-Fakir, saya Muhammad Ulil Albab Jalaluddin, ngaji dengan bapak saya. Saya ngaji di Pondok Ploso, bapak saya juga alumni Pondok Ploso. Mbah Yai Ploso ini, pendiri Pondok Ploso, Mbah Yai Jazuli adalah santri kesayangan muassis Pondok Tebireng, sekaligus muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim ngaji lagi dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syed Abi Bakrin Sato Ademyati, Syed Ahmad bin Sri Dahlan, Syed Utsman bin Hasan Ademyati, Syed Abdullah bin Hijazi Asraqawi, Syed Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hifni, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Khulaifi, Syed Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi, Syed Ali bin Ibrahim, Syed Ali bin Yahya Az-Ziyadi, Imam Ramli Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi Muhammad bin Abdurrahman, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syed Ibrahim bin Musa Al-Ambasi, Syed Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Syed Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Ali bin Daqiqil Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Asakir, Syekh Mas'ud bin Muhammad An-Naisaburi, Syekh Umar bin Ali bin Sal Ad-Damaghari, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Qafal Sohir, Syekh Abu Zaid Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, Syekh Abi Ishaq, Syekh Abil Abbas, Syekh Abil Qasim, Utsman bin Sa'id Al-Amati, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Punya guru lagi Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Punya guru lagi Imam Malik bin Anas, Nafi Maula bin Umar, Abdullah bin Umar. Punya guru lagi Mbah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sekali lagi, kalau kita ingin menjadi Islam yang moderat, ngaji harus dengan kiai yang punya mata rantai keilmuan yang muttasil atau yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji lewat sanad itu juga dipertegas oleh muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam Qanun Asasi beliau pernah dawuh, potongan takbirnya gini, wala tu'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sarikon. Ketika Anda itu kok masuk ke rumah, kok tidak lewat pintu, maka itu dinamakan sarikon, pencuri. Sama dengan ngaji. Kalau kita ngajinya hanya pakai tarjamah, tidak lewat guru yang punya sanad, ya kita berarti mencuri ilmu. Ilmunya tidak manfaat. Kita tidak akan menjadi Islam yang moderat, yang tawasud. Sekali lagi, semoga Indonesia semakin jaya, Indonesia dijauhkan dari kelompok-kelompok yang radikal, yang ingin membuat makar. Sebagaimana ditegaskan oleh Mbah Nawawi, beliau menegaskan ijma' ulama bahwa tindakan pemberontakan terhadap pemerintah, tindakan makar itu adalah haram secara ijma' ulama, secara konsensus ulama. Wa amal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin.
membuat keonaran, membuat makar, memberontak pada pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Saya berharap Al-Fakir, berharap semoga majelis-majelis taklim, masjid-masjid yang khutbah, TPQ, pondok pesantren diisi oleh ustadz-ustadz yang punya mata rantai keilmuan yang nyambung sampai bahkan Nabi, yang selalu mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, Islam ala Indonesia. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.